Artinya ada intimidasi atau seperti apa? Udah jelas dong, saya diintimidasi. Setelah itu datang juga ibu kejarinya bertiga, 3 lawan 2. Waduh, saya 3 lawan 3 sebetulnya. Nah, disitulah ibu kejari memberikan statement. Ngapain kamu pakai pengacara? Gak guna. Bu, saya itu hak saya. Ya emang ngapain pengacara? Kan sudah ada jaksa. Nah, terkait entah isu atau benar atau tidaknya masalah tersebut ya, itu sudah ditindaklanjuti oleh forum advokat, yang mana ada dugaan di sini statement seorang penegak hukum ya atas pendampingan seorang terperiksa terdakwa. Maka dari itu kita juga sikapinya dengan benar, Bang Kumis, jangan terbawa oleh arus ya, terbawa oleh arus. Apakah statement itu statement pribadi atau bukan, akan tetapi yang jadi masalah beliau mungkin mempunyai jabatan begitu ya. Itu akan diluruskan tentunya. Adapun surat yang dilayangkan oleh dari pihak forum advokat sendiri sebenarnya untuk mengklarifikasi dan meluruskan hal tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena penegak hukum pada dasarnya sama, semua diatur oleh KUHAP, dan seorang terdakwa jelas-jelas diatur di dalam KUHAP itu ancaman di atas 5 tahun itu sudah disediakan oleh negara. Sekarang kalau tidak ada kuasa hukum atau pengacara atau advokat, siapa yang mau mendampingi, kan begitu. Jadi hal-hal yang begitu itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang tidak biasa. Jadi ini harus disikapi benar agar apa? Forum Advokat Pandeglang sendiri menyikapinya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu saja. Dan kami juga sudah mendengar tadi pagi katanya ada permohonan maaf dari Ibu Kejari. Kami juga namanya manusia, Bang Kumis ya. Tempatnya salah dan lupa. Mungkin sesuatu itu nanti akan surat dibalas dengan surat, kan begitu ya. Nanti mungkin ketua forum juga akan memberikan statementnya kayak gimana. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu telah membuat surat secara resmi, yaitu nota protes kepada Ibu Kejari Pandeglang. Nota protes ini salah satu bentuk tabayun kami, atau kita juga mau mengkonfirmasi kepada Ibu Kejari terkait adanya tweet yang viral, yaitu seolah-olah mendiskreditkan profesi advokat di dalam proses pendampingan perkara pidana di sini ya. Dan kami juga sebetulnya sudah mengikuti perkembangan adanya klarifikasi atau permohonan maaf yang dilakukan oleh Ibu Kejari melalui media online. Namun saya kira dari pihak kejaksaan pun harus membuat surat jawaban dari surat nota protes kami yang telah kami layangkan secara resmi. Dan juga ini sebagai momentum dari pihak kejaksaan yang seharusnya membangun mitra kerja secara hukum bersama kami selaku profesi advokat. Tentunya ini juga tidak bisa dikesampingkan karena proses penegakan hukum ini kami menilai hanya pengacara lah yang mampu bisa mengikuti perkembangan perkara dari awal sampai putusan yang inkrah. Dan di situ juga kita harus bisa memposisikan objektivitas juga profesionalitas. Oleh karena itu 3 kali 24 jam yang kami layangkan dalam bentuk surat itu harus segera disikapi. Kami juga ingin sekali Ibu Kejari membuat statement langsung secara video agar kami semua bisa melihat dan juga merasakan sebuah nuansa kebatinan yang tulus dari Ibu Kejari. Permintaan maaf yang disampaikan itu bisa mengena atau sampai kepada hati kita. Dan ini juga tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami khawatir adanya bentuk sebuah ketidakpercayaan kepada kejaksaan dengan adanya perkara yang sedang viral. Saya kira itu Bang Kumis. Tanggapan Kang Gobang bagaimana? Mungkin tahu juga dong perkembangannya. Baru tahu saya dari Bang Kumis. Ya, jadi karena usianya di luar anak ya, kita percayakan saja. Kalau kasusnya kan sudah ongoing, berproses di pengadilan, tinggal nanti kita kawal, kita support, dan kita percaya aparat penegak hukum bekerja secara baik. Nah, adapun terkait dengan isu-isu yang memang berkembang di media,
perlu adanya tabayun, Bang Kumis, ya. Karena saya sendiri kan tidak bisa memastikan keakurasian ya. Ini akurat atau tidak. Sebagai advokat ya tentu saja kita juga tidak boleh sembarangan dalam melakukan justifikasi. Kita harus melakukan tabayun terlebih dahulu kaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Jangan sampai justru itu menggeser dari substansi persoalan yang sedang disidangkan, gitu loh. Nah, bisa saja mungkin kan terjadi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Itulah pentingnya tabayun. Saya hakul yakin Ibu Kajari paham betul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 ya, Pasal 5 Ayat 1 bahwa advokat berkedudukan sebagai penegak hukum sama dengan kepolisian, kejaksaan. Saya yakin Ibu Kajari paham itu. Dan mungkin kan maksud beliau tidak ke sana lah, begitu ya. Karena ini kan bergulir di ranah pidana, berbeda di perdata. Perdata ini kan berhadap-hadapan. Nah, kalau sudah di pidana, korban otomatis didampinginya oleh JPU pada saat penuntutan. Memang kerja advokat menjadi berkurang karena itu ditangani langsung oleh JPU. Saya pikir berhusnuzon saja. Bu Kajari itu peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak, makanya beliau kemarin buka posko, maka perlunya tabayun. Kalau saya dissenting, kalau saya begitu. Dan aku yakin lah, mungkin beliau tidak bermaksud ke sana, tidak bermaksud apalagi menghina atau melecehkan profesi advokat. Enggak, beliau sudah sangat senior di kejaksaan dan saya sih menghimbau pentingnya untuk tabayun. Itu saja, Bang Kumis. Ini. Ya, terima kasih Bang Kumis. Kalau pertanyaannya perihal itu mengenai persoalan suatu pernyataan dari Bu Kajari, betul. Kami menduga itu mungkin dari sumber yang terpercaya dan bahkan bisa dijadikan saksi. Betul adanya katanya perkataannya seperti itu, tapi bagi kami saat ini Presidium Forum Advokat Pandeglang melayangkan nota protes. Surat tersebut kami layangkan melalui Kasih Intel kemarin memprotes tentang perkataan dari Bu Kajari tersebut, dan akhirnya ada tanggapan permintaan maaf dari Bu Kajari atas tuntutan kami di dua media hari ini, sudah meminta maaf secara terbuka, dan mungkin saja ada kesesatan informasi juga bisa jadi yang tidak boleh kita telan mentah-mentah. Apa maksud dari ucapan Bu Kajari sebenarnya, apa maksud dan tujuannya kita juga belum paham. Dan insya Allah Bu Kajari akan mengundang kita Forum Advokat Pandeglang setelah habis Idul Adha katanya untuk silaturahmi dan memberikan klarifikasi secara langsung terkait itu, Bang Kumis. Mungkin tanggapan dari saya mewakili rekan-rekan advokat Pandeglang cukup sekian mungkin. Mudah-mudahan ini tidak melebar lebih jauh lagi, itu Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi yang cerah ini, tim media Forum Desa Indonesia ada di salah satu kawasan Pandeglang, tepatnya di Hotel Rizky, di mana hari ini punya satu agenda yang spesial banget, dialog khusus dengan Ibu Kejari Kabupaten Pandeglang. Tapi sambil menunggu waktu, ini ada beberapa teman untuk menikmati kopi dulu, Mbak. Nah, kopi dulu. Mbak, coba bisa sedikit untuk menjelaskan agenda media Forum Desa hari ini. Saya Sama siapa aja? Jadi agendanya saya sebetulnya sudah menugas satu pimpinan delegasi dari terutama memutus satu perwakilan yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jadi kita untuk menghadap ke kejaksaan dari itu ya. Agendanya sebetulnya belum begitu ini, saya tidak sempat mendengar. Mungkin Bapak perlu bisa menjelaskan di dalam Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Tentunya kami di
Surat Desa ini mendapatkan suatu hati dari pimpinan, salah satu pimpinan ya di Pandeglang, yaitu itulah dari salah satu di Pandeglang. Kita ada beberapa persoalan yang harus diketahui dan memang harus kita sebagai seorang publikasi dan media netizen yang ada di Pandeglang ini sedikitnya tahu bagaimana persoalan hukum yang dapat diselesaikan dan yang tidak dapat diselesaikan gitu Pak. Kira-kira itulah. Nah, hari ini untuk lebih lanjutnya nanti akan saya sampaikan setelah pertemuan dengan Bukidari dengan Akasida. Nah, pemirsa, itulah sedikit ulasan mengapa dan gimana bangun pagi ini. Intinya pagi ini kita dari tim manajemen desa mendapatkan satu undangan dari Kejari Kabupaten Pandeglang, dan tadi seperti katakan Abang itu tadi, apa dan bagaimana nanti ikutin terus nanti bersama channel Bang Berbagi dan tim media sosial desa dari Hotel Rizky Kabupaten Pandeglang mengabarkan.